ada 30 masjid. Nggih, benar. Di antara 30 tidak ada satu masjid Islam jamaah pun yang bergabung. Nah, ini indikasi jelas ini. Mau jami'an apa mau tafarraku. Jadi saudaraku, para pengurus takmir masjid dan para muhajirin sebagian hadir, kita perlu menyikapi dengan serius terhadap perpecahan umat Islam yang disebabkan atau diawali dengan penyimpangan akidah, di mana mayoritas masyarakat atau rakyat Indonesia ini adalah muslim. Dari Arab sana dilihat, wah, top mayoritas rakyatnya adalah muslim. Dengan neraka yang ada di benaknya pasti surga. Nggak ada al-khauf war-raja, muwazanah, balance antara perbandingan antara khauf dan raja, nggak punya. Rojaknya yang maju duluan, rujaan tok pokoknya, rojak harapannya tok yang didahulukan. Pasti surga, wes tenang tok. Tadi jamaah kita ini mesti surganya. Nah, itu dia penyebab akhirnya menjadikan Islam ini berpecah belah, kesombongan. Ya, di ayat berikutnya katakan, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Artinya saling mengkafirkan. Coba lihat di dalam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas bercerita dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa ada utusan dari Najran, Nasrani Najran, pendeta Nasrani dari Najran datang, delegasinya datang kepada Rasulullah di Madinah. Kemudian Rasulullah mendatangkan juga pendeta Yahudi. Di depan Rasulullah mereka saling mengkafirkan, kafara ba'duhum ba'dha. Kata Nasrani, kamu Yahudi kafir, kafir kepada kitab Injil, kafir kepada Nabi Isa, kamu kafir. Yang Yahudi bilang, kamu yang kafir. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Nasrani tidak menetapi kebenaran apapun, mereka kafir. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Yahudi tidak menetapi kebenaran apapun walaupun dia pegang Taurat, dia kafir. Saling kafir mengkafirkan. Tuh, dua hal besar, kesombongan dan sembarangan. Apa sembarangan? Tidak mengikuti kaedah yang ditetapkan oleh para ulama bagaimana takfir yang benar itu. Akhirnya apa? Timbullah namanya perpecahan. Islam datang untuk menyatukan umat, untuk merajut kebersamaan, persaudaraan, dari manapun dia, dari nasab manapun, dari kabilah manapun, dari golongan manapun. Kalau di Indonesia dari organisasi manapun, kalau masjid-masjid manapun. Saya terenyuh dan ikut bersyukur ada Porsitama. Ini perlu ditularkan ke Jawa Timur insya Allah. Saya tadi duduk langsung punya dapat apa namanya hal yang baik di sini. Saya belum menjumpai nih di tempat lain. Ini baru satu desa nggih. Ini bagian dari ibadah kita, kesungguhan kita mempersatukan umat. Karena Islam itu lambangnya ada di masjid, penentunya ada di masjid. Kalau masjidnya ramai, berarti Islamnya maju. Pasti itu. Ramai dalam arti ramai makmur. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Wa lam yakhsha illallah. Ramai masjidnya.
ramai masjid untuk kegiatan ibadah, apalagi ada kebersamaan. Ada kebersamaan, ini menunjukkan jelas secara lahir bahwa ini bagian dari wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Ada 30 masjid. Nggih, benar. Di antara 30 tidak ada satu masjid Islam jamaah pun yang bergabung. Nah, ini indikasi jelas ini. Mau jami'an apa mau tafarraqu? Tapi mereka perasaannya ya jami'an. Yang tafarraqu yang jenengan semuanya sudah bersatu ini. Nah, itu. Nanti kita rinci. Jadi saudaraku, para pengurus takmir masjid dan para muhajirin sebagian hadir, kita perlu menyikapi dengan serius terhadap perpecahan umat Islam yang disebabkan atau diawali dengan penyimpangan akidah. Dengan penyimpangan akidah. Karena ini akan merusak Islam dari dalam. Dari dalamnya rusak, terus juga mencoreng nama baik Islam juga. Mengatasnamakan Islam, tapi sebenarnya sudah bukan akhlaknya orang Islam. Sudah bukan akhlaknya orang Islam. Ketika kita berhasil menyatukan umat sesuai dengan apa yang kita mampu, maka disitulah nilainya ibadah yang sangat tinggi. Karena berarti menghidupkan Islam, menjayakan Islam. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam akan tinggi dengan persatuan itu, dengan kebersamaan. Dan ini jelas harus dimulai dari tingkat kampung, desa, nanti naik lagi kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan satu negara. Apakah kita tidak sadar sampai saat ini gara-gara kita Muslim ini belum menyatu total, mudah dikalahkan, mudah dijatuhkan. Bagaimana mayoritas masyarakat atau rakyat Indonesia ini adalah Muslim. Dari Arab sana dilihat, wah, top mayoritas rakyatnya adalah Muslim. Tapi bagaimana keadaannya? Persatuan, kesatuan, kebersamaan umat Islam masih terjadi apa ya? Penurunan, bahkan belum naik. Maka ini perjuangan bagi kita untuk mewujudkan hal ini, dimulai dari menyikapi atau membendung paham-paham yang membuat pecah belah umat ini. Nah, dalam kaitannya di sini saya diminta untuk membeberkan, menjelaskan secara ringkas mawon ya. Kalau detail ya sehari dua hari belum tentu selesai. Tentang bagaimana penyimpangan yang terjadi di Islam jamaah. Mungkin perlu dikenalkan terlebih dahulu bahwa saya dari kecil ada di Islam jamaah. Dan dari kecil sebagai muballigh atau dai atau ustadz di Islam jamaah. Kok dari kecil? Iya, dari SMP, lulus SMP. Saya sudah jadi ustadz di Pondok Pusat Islam Jamaah. Belum balik saya, sudah jadi ustadz di sana. Walaupun ustadz bacaan. Tapi juga akhirnya makna keterangan Al-Quran, karena di sana ada istilah mangkul dengan cepat. Jadi siapa yang mampu menerima pemangkulan, kajian makna dan keterangan versi mereka, mangkul mereka, 1 bulan khatam. Bulan Ramadan itu sudah pasti itu di pondok pusat atau pondok-pondok perwakilan itu menghatamkan. Ya begitu, baca dengan cepat, kemudian maknanya ya cepat,
penjelasannya cepat, tidak ada pertanyaan, tanya jawab nggak ada, paham nggak paham urusanmu, yang penting hatam. Tapi kalau yang punya kecerdasan biasanya sudah bisa nangkap walaupun dengan cepat. Inti cerita bahwa saya kecil di pondok pusat dan saya menjadi salah satu generasi penerus ulama Islam Jamaah yang disebut dengan Mubalik Paku Bumi. Paku Bumi. Paku Bumi itu ya buminya biar nggak horek, nah dipaku dengan ulama. Menurut mereka buminya itu bumi jamaah mereka, supaya nggak horek, supaya jadi gurune jagat barang itu semboyannya. Maka dibikinlah generus khusus ini. Di daerah-daerah juga ada yang namanya, ya kalau di daerah tidak dinamai mubalik pakumi, tapi mubalik daerah. Mubalik di daerah, ulamanya daerah, termasuk sebelah saya ini dan teman-teman yang lain. Jadi singkatnya, Allah membuka jalan untuk pribadi saya dan teman-teman khususnya yang ada di pusat, yang mereka senang dengan ilmu. Jadi dari muda memang menghafalkan Quran, kemudian belajar bahasa Arab, walaupun sebatas kemampuan yang ada. Di sana tidak digiatkan belajar bahasa Arab itu, tidak dimotivasi, hanya orang-orang yang khusus yang punya semangat saja. 1993 saya masih SMA atau masih SMA waktu itu, haji ke Mekah. Haji ke Mekah ya, bukan ke Solo. Bukan. Itu hadiah dari imam Islam Jamaah. Jadi saya termasuk mubalik yang paling muda yang dapat hadiah haji, padahal yang tua-tua belum dapat. Allahu alam, apakah karena dianggap punya prestasi atau memang sudah didip untuk dipek mantu. Allahu alam. Saat itu 93 saya sudah diajak haji ke Mekah. Kemudian saya kembali lagi 95, 97 untuk menghatamkan hafalan Quran di sana. Lalu 97 betul saya diambil menantu oleh imam yang kedua, sekarang imam ketiga. 97 singkat-singkat mohon ceritanya, yang penting kita tahu alurnya sehingga orang percaya bahwa apa yang akan saya terangkan nanti itu ini bukan orang dari luar Islam Jamaah, bukan, dari dalam dan memang mengalami sendiri, bahkan ya sudah mendarah mendaging asalnya. Apa yang ada di dalam Islam Jamaah sudah tidak lepas dari apa yang kita pahami dan kita pelajarkan saat itu. Nah, jadi 97 kemudian 98 sampai 2000 saya sering di Mekah juga bersama keluarga, 6 bulan di sana, 4 bulan di sini, ya, bolak-balik itu sampai tahun 2000. Nah, dalam proses sekitar 98 sampai 2000 itu ada satu kejadian yang ini merupakan titik awal dari saya berguru di Mekah dan oleh Allah dibuka mata hati.